pilihan nih, mau capek dulu di awal atau capek di akhir. Nah, Iya. supaya kita bisa fokus dan kita bisa membagi waktu, Memilih kita perhatikan lagi poin dari Kang Erwin. Ya kan, sini kan, apa sih alasannya sebenarnya kita belum jadi business owner gitu kan, gejalanya. Rasa nggak teman-teman, Bo? Kadang kita kerja 2 shift per hari, ya. Weekend pun kita masih bekerja. Hari Sabtu Minggu atau misalkan dalam Sabtu Minggu karyawan masih mending, masih punya hari libur. Kok kita ngakunya owner, kok kita ngakunya pengusaha, kita nggak pernah punya hari libur. Terus mikirin bisnis, ya kan? Kadang kita tidak tahu persis gitu kan, berapa sih omset yang didapat. Padahal tugas owner kan cuma satu, omset berapa, profit berapa, yaudah berarti itu duitku. Clear, selesai. Tugas owner adalah terima duit. Kita percaya bahwa Superman itu benar-benar ada, ya. Kita ngerasa bahwa aku nggak percaya kalau keuangan ini dipegang nanti kan bocor, nanti kan begini, nanti kan begini. Ya itulah pengusaha. Kalau misalkan ya tapi karyawanku kurang rajin, kurang motivasi, dia istilahnya apa, dia nggak punya kreativitas. Ya kalau dia kreativitas, dia jeli, dia pandai, dia pintar, dia udah pasti jadi pengusaha. Kan gitu. Artinya kita tinggal mau nggak untuk memaklumi, gitu kan? Memaklumi bahwa ya wajar lah karyawan kita misalkan prinsipnya kan ketika kita bisnis urus sendiri, taruhlah profit kita bisa 50 juta. Tapi ketika kita bisnis kita didelegasiin ke karyawan, profit kita 20 juta. Pilih mana? Kalau aku lebih baik pilih yang 20 juta karena aku kan mencari 20 juta, 20 juta, 20 juta yang lain. Daripada diurus sendiri, kerjain sendiri cuma dapat 50 juta tapi waktu kita kebeli. Inilah bedanya apa sih pengusaha dengan pedagang. Teman-teman bisa perhatiin, misalkan banyak orang yang punya toko, dia nggak punya sistem, setiap hari dia buka tokonya, setiap hari dia jagain, setiap hari dia jualin, sampai mungkin toko-toko tradisional semua barang yang ada dia nggak pernah punya price-nya, dia nggak pernah punya harga, sampai semua harganya ada di otak kepala dia. Ketika dia sakit, tokonya harus ditutup. Alasannya aku usaha, pekerjaan wirausaha. Kenyataannya waktu sedang dibeli. Hidup dia nggak memikirkan life, dia nggak punya life. Sampai kapan? Ketika dia sakit, warung tutup. Pengen pergi jalan-jalan, nggak bisa ninggalin toko. Banyak banget lah pola-pola yang seperti ini yang saya bisa temui ya. Teman-teman bisa keluar dari sini pun bisa ngobrol sama tukang nasi goreng, tukang nasi uduk. Sebulan penghasilan dia bisa 4-5 juta. Tapi pernyataannya berapa lama dia jualan, ketika ditanya bisa 5 tahun, 7 tahun. Selama 7 tahun dia tidak mengalami perubahan karena dia hidup hanya ngerasa yaudah aku 5 juta atau 7 juta per bulan cukup untuk biaya keluarga, bisa sekolahin anak, that's it, clear, cukup. Tapi pertanyaannya sampai kapan? Karena dia tidak pernah berpikir untuk bangun sistem di dalamnya, ya kan? Nah, apa sih masalahnya lagi? Semua ada di kepala kita. Dan kadang kita tidak percaya bahwa di luar sana itu ada Spiderman loh. Di luar sana itu ada ada Hulk, banyak loh, banyak superhero di luaran sana. Kita ngerasa kalau bisnis kita semua yang mikirin, akhirnya akan on the track, hasilnya akan bagus, ininya akan cocok. Artinya kita tidak percaya bahwa di luaran banyak superhero yang akan kita rekrut. Nah pertanyaannya, gimana sih cara rekrutmen gitu kan? Gimana sih cara rekrutmen gitu kan? Metode yang aku terapin di sini sebenarnya aku bahas hanya sekilas ya, karena materi yang aku sampaikan kayak misalkan how to create super team, how to autopilot bisnis, aku biasa sampaikan adalah workshop 8 jam full day per hari. Di situ aku bahas semua metode-metodenya. Gimana sih cara dapetin tim? Teman-teman yang baru mulai pasti akan ngerasa kelemahannya gimana sih cara cari karyawan gitu kan. Cari karyawan hampir, dan saya mengalami bahwa semua rata-rata melakukan metode seperti ini. Saya yakin 95% metode rekrutmen karyawan adalah seperti ini. Teman-teman pasang lamaran, terima lamaran kerja, psikotes, itu pun kalau punya. Kalau nggak ada psikotesnya ya udah berarti lolos. Skill test itu pun kalau punya. Kalau nggak ada skill test, one on one interview.
Ngerasa nggak teman-teman yang ketika punya bisnis, interview, datang, nerima lamaran, kita yang akan lihat adalah experience, pengalaman sekian tahun, pengalaman sekian tahun. Ketika kita nerima CV lamaran, itu yang kita terima karena ngerasa berpengalaman. Yang tidak berpengalaman kita nggak pernah panggil. Artinya kita sudah menseleksi orang yang jelas-jelas kita tidak pernah ketemu dia, kita tidak pernah ngobrol sama dia, tapi kita sudah buang potensi orang yang kita tidak tahu hanya gara-gara teman-teman, kebanyakan yang aku lakuin dulu pun karena kita ngelihat CV, pengalaman. Kenyataannya ketika kita lakukan tes, ketika interview one on one, kamu siap nggak bekerja begini? Siap Pak. Kamu bisa nggak melakukan sales begini? Bisa Pak. Kamu siap nggak di target? Siap Pak. Oke, siap. Oke, deal, terima kerja. Kenyataannya ketika diterima kerja, ternyata dia nggak perform. Pernah nggak ngalamin? Sering bisa. Interview oke, gitu kan? Di jalan oke. Ketika diterima, kok dia nggak bisa jualan ya? Kok ditanya target nggak pernah achieve? Ditanya begini kok nggak bisa achieve? Kita merasa hard eating, tahu nggak hard eating? Makan hati, ya kan? Kita ngerasa makan hati. Kita mau mencat gimana, ya kan? Kita mau mencat gimana? Nggak mencat, sales nggak pernah tembus targetnya. Ketika interview one on one, saya selalu mengalami bahwa saya merasa ditipu oleh SDM, saya merasa ditipu oleh karyawan. Karena saya ngerasa bahwa kok jadi jauh lebih pintar karyawan ya, kita ngomongnya owner, tapi kok kita ditipu terus, ditipu dalam artian tanda kutip. Dia interview ngomong siap, dia interview ngomong oke. Ketika bekerja dia nggak perform, bahkan bisa jadi virus sama budaya atau SDM kita yang lain. Di sini aku sama teman, di sini aku ngelihat bahwa metode ini ada yang salah. Yang pertama adalah metode ini terlalu singkat, dan metode ini terlalu filteringnya di sini, screeningnya adalah terlalu lemah. Kita terima lamaran langsung bekerja, hanya melewati 3 fase. Itu pun kalau kita punya skill test, itu pun kalau kita punya psikotes. Di sini mulai saya ketika nemuin metode ini, saya mulai rubah semuanya. Ya, di sini yang aku lakuin saat ini, yang kita lakuin adalah saya mencari karyawan, tidak menseleksi karyawan, tetapi saya menggunakan sistem adalah deselection, mengeliminasi semua lamaran yang masuk ketika kita buka lowongan untuk sales, marketing. Semua lamaran yang masuk saya tidak pernah screening CV karena saya ngerasa bukan perusahaan yang besar. Ketika lamaran yang masuk hanya 30 sampai 50 orang, semuanya saya panggil. Semuanya dipanggil, dan kita lakukan adalah deselection. Deselection artinya adalah saya akan mengeliminasi orang-orang yang tidak cocok dengan perusahaan saya. Maksudnya gimana? Selama ini kita merasa bahwa kita akan mencari orang yang cocok dengan perusahaan kita. Di sini saya terapkan adalah saya akan menseleksi, mengeliminasi orang-orang yang gak cocok dengan perusahaan saya. Ketika mereka datang, ketika mereka kumpulin, kita lakukan greeting. Selamat pagi saudara-saudara, teman-teman, selamat datang di perusahaan kami. Kami adalah perusahaan seperti ini. Clue untuk bekerja di perusahaan ini adalah 1, jujur. Dan di perusahaan ini kami tekankan bahwa bagi teman-teman yang melamar di sini yang berharap bekerjanya adalah normal 8 jam, berharap mencari lembur, kalian tidak cocok di perusahaan ini. Perusahaan kami adalah tidak menerapkan sistem lembur. Bagi yang merasa keberatan, silakan untuk meninggalkan ruangan ini. Fair. Saya lebih baik kasih tahu di depan. Bagi yang ngerasa bahwa gajinya pengen UMR, ngerasa adalah perusahaan kami adalah perusahaan besar, perusahaan kami masih startup, perusahaan kami masih UMKM, yang teman-teman beranggapan datang ke sini gajinya ngejar UMR, silahkan meninggalkan ruangan ini. Artinya saya tidak akan pernah buang waktu untuk interview one on one. 30-50 orang datang merasa nggak cocok, dia akan pergi dengan sendiri. Karena clue yang kita selalu sampaikan adalah yang pertama paling penting jujur. Teman-teman boleh meninggalkan di ruangan ini. Dari situ saya punya metode bahwa saya hanya butuh 4 jam untuk merekrut apakah orang itu tepat atau tidak. Dan saya menghargai waktu teman-teman.
Saya bilang seperti itu sama pelamar, bahwa teman-teman akan tahu hari ini juga apakah diterima atau tidak di perusahaan kita. Artinya teman-teman tidak akan ada cerita pulang dari sini nunggu di telepon, kalau diterima baru datang. Tapi hari ini juga teman-teman pasti akan punya jawaban apakah diterima atau tidak. Ketika tidak diterima, saya lebih baik menghargai waktu teman-teman untuk mencari lamaran di tempat yang lain. Banyak orang yang ngerasa, wah di sini nggak ada lembur, udah deh aku keluar, aku coba deh. Artinya kita sudah sampaikan di awal apa sih budaya yang ada di perusahaan kita yang akan kita tekankan. Artinya ketika dia sudah masuk, dia sudah siap untuk menerima konsekuensi karena akadnya jelas istilahnya, ya kan? Dari di selection di sini saya pun ada rich test. Rich test ini kalau orang umum tuh dulu dia kayak sanguinis, melankolis gitu kan, atau R-nya tuh ini risk taker, I-nya ini impulsif, C-nya ini cermat, H-nya ini harmonis. Ya, aku lakukan rich test. Dalam artian rich test, bahasa sederhananya gini, orang-orang risk taker adalah orang-orang yang dominan. Dominan adalah dia pasti orang-orang yang untuk di posisi-posisi yang leadership, posisi-posisi yang pengambil keputusan, pengambil resiko. Artinya ketika saya mencari manajer keuangan, saya mencari HRD, orang-orang yang ketika aku tes, dia harus memiliki nilai R-nya yang tinggi. Orang ini adalah orang-orang yang influence, orang-orang yang suka ngomong, pintar, supel, jualan kayak istriku, gitu kan. Jadi istriku dia orang yang influence. Ketika kita tes, dia influence-nya udah pasti tinggi. Jadi teman-teman pasti dalam keseharian pun pasti menemukan, kok ada orang ini cerewet, kok ada orang ini yang kerjanya to the point. Pernah nggak nemuin orang-orang yang to the point? Ketika ketemu dia nggak suka basa-basi. Oke, to the point aja. Lo ada apa perlunya di sini, gitu kan? Atau ada orang-orang orang-orang ini ya orang-orang yang humanis ya. Dia tuh orang-orang yang supel, baru kenal udah akrab, dia pinter ngambil hati orang, dia pinter jualan. Atau ada juga orang yang C, orang yang cermat, orang yang teliti. Dia mau ngapain tuh dia mikir dulu. Dia mau pergi kemana pun dia harus prepare, siapin apapun, semuanya detil. Dan orang yang hanya ini orang yang humanis, dia nih orang-orang yang ikut aja ke kanan, ke kiri. Terus apa sih hubungannya di tempat kerja? Ketika aku mencari orang sales, aku akan mencari ketika dia dites, aku akan mempertahankan orang-orang yang nilai hasil rich testnya adalah I-nya tinggi. Orang yang tidak mempunyai nilai I, secara otomatis saya eliminasi. Waiters, SPG, bagaimana mungkin dia berhubungan dengan orang tapi dia tidak humanis? Bagaimana mungkin kita punya karyawan yang berhubungan dengan orang, customer service, tapi dia cemberut? Atau mungkin ketika dia dikomplain, Mas ini gimana makanannya? Ya sabar Pak. Kita juga kebayang nggak? Kita punya karyawan begitu. Ternyata pergi ya Mas. Iya kan, kebayang. Bukan salah karyawannya, karena salah kita menempatkannya. Dia orang yang D, orang yang dominan. Kenapa ditempatin di sales? Orang yang nggak bisa ketemu sama orang kok dia lebih suka ya istilahnya dia memimpin, dipimpin, artinya dia suka konflik kan. Dari situ baru kita lakukan yang namanya IQ test. IQ test kita punya beberapa soal. Untuk yang lulusan SMA ya kita kasih tes SMA, untuk yang D3 kita kasih D3, untuk yang S1 kita kasih soal S1. Orang yang lulus dipertahanin, nggak lulus hari itu juga out. Oke Mbak, nggak diterima, hasilnya nggak cocok. Dari situ skill test. Skill test pun sama aku tetap lakuin, dari IQ, dari skill masuk ke grup interview. Apa sih bedanya grup interview dengan one on one interview? Bayang ketika teman-teman di sini mau buka lowongan, dicari sales marketing, semuanya kita udah lakukan metodenya. Apapun karyawan kita, pasti kita butuh karyawan yang pintar ngomong, bener nggak? Karena itu akan dipertanggungjawabkan ketika kita meeting. Nggak mungkin dia pintar, dia apa, tapi nggak bisa ngomong. Nah, ketika kita mencari orang yang sales, kumpulin banyak orang seperti ini. Ketika kita rekrutmen, setelin aja musik. Ada yang musik, siapa yang berani ke depan, maju, joget. Orang I, sudah saya jamin, dia berani berdiri. Nggak tahu malu orang I. Benar nggak? PD-nya selangit. Begitulah. Orang ini kan PD-nya selangit.
ngumpul banyak orang, setelin musik, jeduk 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 jeduk. Oke, siapa yang mau berdiri joget ya? Orang ada yang mikir, malu, orang langsung berdiri joget. Artinya sales yang tepat, karena dia pede. Itu kan yang kita cari kan. Orang-orang sales orang yang pede dong, bukan orang yang pendiam. Bagaimana mungkin kita punya orang divisi sales tapi orangnya pendiam. Orang yang D kita kasih lagi soal. Orang yang C cermat, orang yang teliti, kasih jurnal, kasih laporan, setelin musik, jebret. Siapa yang nggak fokus? Orang-orang di bagian accounting, dia kalau tepat behaviornya dia memang benar-benar orang accounting, dia tidak akan pernah terganggu terhadap musik. Bayang nggak kalau teman-teman misalnya kita punya karyawan accounting, tapi dia behaviornya dia, bawaan oroknya dia, ternyata dia orang yang orang yang suka cuap-cuap. Terus ada temennya ngomong, karyawannya lain ngomong, gaji situ berapa? Kan nggak boleh dikasih tahu sama perusahaan. Lu nggak temenan, orang ini paling nggak suka punya musuh. Ketika dia ngerasa nggak enak, kasih dong, aku pinjam duit dong. Kebayang kalau accounting kita adalah orang yang kebayang, karyawan minta uang, lu nggak asik, masa lu nggak temenan sih sama gua pinjem dong, kasih, jebol. Tapi kalau orang C, dia akan benar-benar teliti. Satu nota nggak ada pun dia akan pertanyakan, ya. Jadi kita akan menempatkan istilahnya the right man in the right place, ya kan? Orang-orang yang benar-benar tepat dulu nih. Sebelum autopilot, kita bangun orang dulu dong. Orangnya tepat dulu nggak nih? Orang yang behaviornya C, ya tempatinya dia accounting. Orang yang istilahnya tipenya D, ya tempatinya dia di supervisor, manajer keuangan, manajer atau HRD. Orang-orangnya tempatinya di sales. Artinya ketika kita punya orang-orang yang tepat seperti itu, fondasi kita udah tepat. One on one interview saya lakukan hanya untuk mencocokkan gaji. Oke, lulus. Oke, kamu diterima. Oke, berapa gajimu? Saya pengen gaji sekian, Pak. Oke, nego sekian. Oke, kalau kena masuk, oke, deal kontrak kerja. Artinya dari 50 orang, dari 30 orang hanya tersisa bisa 4-3 orang. Itu yang benar-benar perusahaan kita butuhkan. Artinya yang lain hanya buih di lautan. Gua nggak butuh. Biarkan dia yang pergi secara sendirinya. Dia yang akan memilih ngerasa cocok atau enggak bekerja di perusahaan kita. Oke, dari one on one baru terima kerja. Ini metode rekrutmen yang yang coba saya lakukan. Rich test ini sebenarnya banyak ya, kalau teman-teman pelajari. Ada istilahnya, ada sanguin, melankolis gitu kan, ada koleris, pragmatis. Sebenarnya konsepnya sama, cuman di sini aku punya kenalan teman yang di Batam, dia create untuk softwarenya. Ya, aku kerja sama dia ciptain softwarenya gimana caranya, karena prinsipnya adalah autopilot. Kalau ketika saya mempelajari dominan, saya mempelajari sanguinis, koleris, yang ngebaca hanya saya, yang tahu hanya saya. Akhirnya ketika rekrutmen harus selalu saya, karena saya yang tahu, atau enggak minimal kita bayar psikotes gitu kan. Tapi untuk bayar itu kan mahal. Dari situ lebih baik aku pilih lebih baik software, karena softwarenya ya siapapun yang ngejalanin pasti bisa gitu kan. IQ tesnya pun sama, soal tesnya pun semuanya di software itu. Sebelum ke slide selanjutnya, catatan ke-9 si Cepot adalah Apa itu, Kang? kalau kita menentukan teman atau partner atau karyawan, itu harus menemukan teman-teman yang cocok. Saling melengkapi. The right man on the right place. Jadi kalau bisa jangan sama ya karakternya. Kalau bisa saling melengkapi ya. Iya. Ya. Berbeda-beda kita satu gitu. Ya kita Ini kalau Indonesia banget nih, mentang-mentang mau pemilu. Memilih kan pilihan Iya, gitu oh ya. iya, itu Ini harus ada pilihan, itu yang pilihan. militer dan harus ada yang non militer. Nah, misalnya ada contoh teman kita yang punya bakti fraktal, di situ dia ada orang IT-nya, orang marketingnya, ada orang desainnya. Jadi itu kan saling melengkapi. Dan yang tadi sama Kang Erwin bilang, ya itu akan menentukan kenapa kita bisa melepaskan bisnis, kenapa kita bisa meninggalkan bisnis kita, kapan kita harus melihat laporan keuangan, kapan kita harus libur. Kita bisa menentukan itu kalau kita sudah punya tim
Iya, yang kuat. super tim tadi. Super tim. Maka dilanjut. Bukan Superman ya, super tim ya. Bukan, tim. karena ada Hulk. Ya, Jangan karena ada Superman. Hulk, ada Spiderman, Ada Avenger kalau ada Avenger ya, keroyokan. Keroyokan mainnya. Keroyokan. Nah, sistemnya apa sih sebenarnya kan di sini? Nih, aku bilang sistemnya saving yourself, time, energy, and money. Gimana caranya? Sistem itu adalah membantu mengurangi energi kita dan ya membuat uang kita jauh lebih hemat. Kan gitu, kita nggak keluar banyak. Kebayang kalau kita semuanya kontrol sendiri, capek pak waktu kita gitu kan. Kita ngomonginnya bisnis, pengennya dapat uang, pengennya liburan, jalan-jalan. Kenyataannya kita malah nggak punya waktu. Fondasi bisnis atau istilahnya di dapurnya, karena kebanyakan gitu kan. Kalau misalkan aku sama Rizka lah, bayang kalau misalkan selama ini aku akan bilang pedes gitu kan. Kebanyakan ketika kita berbicara masalah success story atau orang-orang yang berbicara maju ke depan, motivator, orang-orang yang sukses gitu kan, kita hanya melihat sisi di depannya. Siapa penggerak roda mesin di belakangnya? Apakah memang benar-benar dia entrepreneur atau dia hanya sebatas motivator? Motivator ya istilahnya dia tidak mengalami gimana caranya, istilahnya apa? Bangun sistem, dia tidak akan pernah merasakan itu. Tapi kalau kita merasakan hal itu, ya kita akan benar-benar bahwa, makanya aku bilang tekankan bahwa kalau pengen bisnis udah deh lupain karyawan, nggak perlu mikirin jadi karyawan. Kalau udah jadi karyawan, ya udah lupain bisnis. Karena bangun bisnis itu, ciptain produk itu kan gampang, bener nggak? Apapun produk ketika kita pengen buat, apalagi di Bandung, bikin produk apapun gampang gitu. Semua orang pasti bisa lah, apalagi Bandung kota kreatif. Yang paling sulit kan satu, ngembanginnya. Mau dibawa kemana nih si produk gitu kan? Mau istilahnya mau apa tadi, dasi dari kayu, dari apa, keripik tempe dari coklat, apapun pasti bisa di-create. Tapi pertanyaan satu, lu mau ngembanginnya mau bawa kemana? Bisnis lu mau bawa kemana? Sebatas hanya jualan short time, that's it, selesai. Karena ngeliat teman pada jualan, karena ribut-ribut wirausaha ya gue terjun wirausaha. Atau benar-benar bisnis ini bisa membawa perubahan ke masa depan, kan gitu. Sebelum lanjut, catatan ke-10 dari si Cepot, bisikan dari Nyitung. Mau dibawa kemana bisnis kita, itu juga akan yang harus kita pikirin sebagai pengusaha ya. Karena kita harus tahu tujuan akhirnya itu kita mau kemana. Kita mau pengusaha kelas Bandung, kita mau jadi pengusaha kelas kecamatan, atau menjadi Kelurahan. pengusaha kelas Asia, misalnya jadi raja domba kambing Asia. Oh, ini agak pamer ini ya bang. Gimana? Nah, kita Ke Asia ya, Oh, ke Asia bagi. kelasnya. menentukan. Kita berbagi mimpi ya. Yes. di sini ya. Jadi kita harus Mau dibawa menentukan tujuan kemana? akhirnya tuh Mau dibawa kemana areanya, hubungan ini? mau kelasnya, mau Bisnis ini. kita harus Oh, tahu bisnis. akhirnya mau dibawa kemana. Sesuai dengan kata Nyitung sebelah saya ini ada lagunya kan. Mau dibawa kemana? Hubungan kita itu lagi. Hubungan Itu hubungan kita. Karena jelas kalau dari kita tahu kita mau bawa kemana bisnis kita akan step-stepnya makin jelas gitu. Kalau Kang Erwin mau ke bawah produk yang barunya Tokyo Banana ya, mungkin bisa dicoba di sana. Jelas itu tujuannya mau dibawa ke Tokyo. Emang udah di Tokyo. Dan bulan Juni kita akan ke Tokyo. Jadi udah jelas kalau kita Mau mau ke dibawa. Tokyo teh beli tiket dulu, bikin paspor dulu, Iya. bikin visa dulu. Jadi Nah, semua benar. stepnya jelas sampai tiba di Tokyo. Next. Misalnya ikut nggak bantuannya? Ya Tokyo. Bisa Kirain gitu, orangnya doang. beda segmennya. Jika nama kayak di anak Minion gitu. Oh. Minion. Karena Minion suka Iya. banana. Ntar penggemarnya Minion semua ya. Iya. Oke, terus lanjut. Ya, paling penting kan kita pasti sering dengar ya bahwa semua rata-rata orang bahwa bilang bisnis tuh visi, bisnis tuh visi, bangun visi, bangun visi, bangun visi. Iya, memang benar. Owner ini tugasnya adalah hanya melihat. Ibarat istilahnya kapal, owner ini nakoda yang dia ya tempatnya ya istilahnya di atas gitu, bukan ada tempat di mesin. Artinya dia tahu, oh ya perusahaan saya mau dibawa ke sana, perusahaan saya tujuannya adalah ke Hawaii. Artinya aku akan mengendarai bahwa perusahaan saya ke Hawaii. Jangan sampai karyawan yang di bawah dia belok ke kiri, belok ke kanan. Dia ngelihat misalkan Pulau Kalimantan, udah deh Kalimantan aja deh Pak. Udah deh istilahnya kita kesini aja. Padahal visi kita ke Hawaii. Artinya delegasi itulah yang harus kita perlu. Gimana caranya? Ibarat sebuah perusahaan ini kan aku bilang bahwa perusahaan ini adalah ibarat sebuah kapal laut. Gimana caranya ketika kita mendayung secara bersama-sama, tujuannya sama, akan cepat sampai. Lain kan kalau misalkan
visi kita, owner hanya tahu, oh perusahaan ini aku akan bawa ke Hawaii. Oke, karyawan dayung, tapi karyawan melihatnya adalah ke kiri. Oh, saya dayung ke sana. Karyawannya di sini dia lihatnya ke sana, dayung ke sana. Kebayang nggak? Kapal ini akan terombang-ambing, dia akan berat. Tapi ketika kita bisa istilahnya transfer, visi kita adalah ke Hawaii. Oke, kita kompak semuanya ke Hawaii. Semua akan mendayung melihat Hawaii. Ya, jadi visi pun nggak perlu ribet gitu kan. Visi itu ya istilahnya ya perusahaan kita mau dibawa kemana 5-10 tahun ke depan. Artinya karena gini, orang-orang yang istilahnya aku bisa nemuin karyawan-karyawan yang tepat ini sebenarnya ya karena dia melihat visi, bukan melihat salari saat ini. Karena banyak orang yang ngerasa, wah mas saya untuk rekrutmen istilahnya susah banget. Kalau orang-orang yang tepat ya artinya saya harus bayar gaji mahal. Siapa bilang? Nggak selamanya seperti itu.